Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kasnabi DKM Muslimatul Huda, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RW, ada Pak RW? Oh, ternyata Pak RW yang saya mewakili, lalu para ketua RT, dan yang saya sayangi, saya cintai, ibu-ibu yang berbahagia. Saya ulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu berlalu, sudah 1 bulan kita bertemu ya. Di minggu kedua ini biasanya insya Allah saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Yang kali ini materinya adalah apa ya? Menjaga hati atau iman. Tadi menjaga iman, sekarang menjaga hati. Bisa berubah ini, heran masalah ini, berubah-ubah. Menjaga iman di tengah fitnah zaman. Oh gitu, berat ini. Ini siapa sih yang bikin? Ustadz Agung ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mari kita mulai merenung sejenak kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan begini, tafakkur saatin. Bu dengerin bu dengerin. Tafakkur saatin khairun min ibadati sittin hasanah. Berpikir sejenak, berpikir 1 jam, renung 1 jam, dengerin ceramah 1 jam, sama pahalanya dengan ibadah sunnah 60 tahun. Semoga Bapak Ibu semua dapat, amin. Amin. Ya, ibadah pahala ibadah sunnah 60 tahun. Jadi kita sekarang kalau di taklim tuh yang penting diem. Nanti kalau tanya jawab baru ngomong. Jadi kalau di depan ibu bapak ada makanan, silahkan dimakan, tapi jangan bunyi. Ya, nah itu masih bunyi ibu-ibu. Bu, ayo dimulai ya. Saya di sini soalnya ngelihat semuanya. Jadi bunyi sana bunyi sini bingung saya mau ngomong apa ya. Baik, menjaga hati atau menjaga iman di tengah fitnah zaman. Kita anggap aja menjaga hati ini jaga diri deh ya. Tapi yang mau kita omongin ini fitnah zaman. Ya, bismillah. Mari kita mulai. Apa kata Islam mengenai fitnah zaman ini? Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita situasi atau kondisi umat Islam di zaman akhir. Bukan zaman menjelang kiamat, bukan, zaman akhir. Jadi lewat 2 hadis ini yang mau saya bacakan, mari kita teliti apakah zaman yang dijelaskan Rasulullah itu sudah sampai sekarang, udah berlaku atau belum sekarang ya. Mari kita lihat hadis pertama. Jadi nanti kondisi zaman akhir ini ada 8. Yang pertama kata Rasulullah, Islam tinggal nama. 2, Quran tinggal tulisan. Ya, ini penting nih. Apa tuh? Kirain saya dipanggil ambulan. Ini masjid memang canggih. 1, Islam tinggal nama. 2, apa tadi? Quran tinggal tulisan. 3, masjidnya musolanya bagus tapi kosong. 4, ini yang susah nih, ulamanya ulama jelek atau ulama su. Tuh, ini adalah kondisi pertama.
Kondisi kedua, nanti Rasulullah nanya sama sahabat, bener nggak sini nanti ada keadaan di mana satu kaum wanitanya sudah togo. Bu, togo apa bu? Cowok. Togo tuh keterlaluan. Jadi kaum wanitanya udah keterlaluan. Satu. Kedua, anak mudanya udah fasik. Ketiga, jihad udah ditinggalin. Dan yang keempat, nggak ada yang dakwah lagi. Nah, 8 keadaan ini mau saya terangin malu ini. Ibu kalau emang niatnya ngaji, mau saya teranginnya sekarang ini 4, bulan depan 4, apa semuanya 8-8-nya? Sampai jam berapa? Nggak kuatnya sampai jam berapa nih? Pagi ya, serius nih Bapak. Baik ya, mari kita lihat apa kata Rasulullah SAW. Yusiku sayati ala nasi zaman. Segera kata Rasulullah, kelak akan datang ke hadapan manusia satu zaman. Sayati ala nasi zaman. Jadi nanti kita nih dihadapkan ada satu zaman. Satu, la yabqa minal Islam illa ismu. Tidak tersisa Islam kecuali namanya aja. Nih, ya. Jadi Islam tinggal nama nih. Ada bank Islam, bank syariah, sekolah Islam, tapi nggak ada ciri Islamnya. Islam tinggal nama gitu. Bahkan kata Rasulullah yang paling parah dari keadaan itu, paling parah nih. Orang nggak kenal lagi sholat itu apa. Apa sholat? Sedekah itu apa? Nggak tahu kita. Tuh yang parah tuh Pak. Terakhir nanti di hari kiamat, menjelang kiamat. Kiamat belum terjadi kalau masih ada orang nyebut nama Allah. Nah yang nyebut nama Allah itu orang Islam, tapi dia udah nggak sholat. Saking Islam udah pergi Pak. Nah makanya disebut oleh Rasulullah, la yabqa minal Islam illa ismu. Ciri-ciri Islam udah nggak ada, tapi namanya masih ada. Islam itu cirinya gampang. Kata Rasulullah, min husnil Islam al mar'i. Sebagus-bagusnya orang Islam itu, ya, tarku malam yakni. Dia bisa ninggalin sesuatu yang nggak manfaat buat dia. Sekarang kita lihat, Bu, Pak, maaf ya, maaf nih. Apa manfaat nonton bola? Apa ya? Seneng. Apa? Kita ngomong ilmiah aja. Kita ngomong ilmiah Pak. Hiburan. Rasulullah kalau sedih cari hiburan, sholat. Itu Islam Pak. Yang nyontohin siapa? Nabi yang nyontohin. Jadi kalau dia ngadepin masalah nih, sholat. Makanya ada perintah di Quran, bisobri wassalat. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Itu hiburan. Iya, hiburan itu. Jadi boleh jadi kalau orang kolot atau konservatif dalam agama ini nganggap nonton bola itu nggak ada gunanya. Betul itu. Nah orang Islam itu kalau masih bisa nyediain waktu nonton bola, tapi nggak bisa nyediain waktu tahajud, maka berdosa dia. Tadi pagi Swedia, siapa ya? Norwegia lawan Inggris ya. Mulai jam berapa? Jam 4 subuh 4:41. Iya. Kelihatan Pak, di masjid-masjid kelihatan. Siapa yang nonton bola, siapa yang enggak kelihatan. Iya. Ini bukan nonton bola haram, enggak. Manfaat. Nah, ciri Islam, orang yang bisa ninggalin yang enggak manfaat buat dia. Kalau masih ngerjain yang enggak manfaat, berarti Islam udah hilang dong. Itu maksudnya. Islam tinggal nama dong. Ya dia Islam, tapi nggak mentingin Islamnya gitu. Oke, satu itu contohnya.
yang nyata aja gitu. Kedua, ini agak susah ya. Memang betul tadi, menjaga iman atau menjaga hati di tengah fitnah zaman. Karena kita udah keliru nih Pak, keliru nih. Hidup dengan agama ini kayaknya kepisah gitu. Padahal kalau orang Islam harus hidup Islami, ya kan? Hidup Islami itu pertama itu. Jadi hilangnya Islam karena masih banyak orang Islam yang nggak bisa ninggalin sesuatu yang nggak manfaat buat dia. Nggak manfaat, nggak ada manfaatnya. Artinya manfaat buat dirinya, pahala enggak, dosa mungkin berpotensi dosa. Banyak, bukan cuma nonton bola. Nah, saya mau serahkan pada Bapak dan Ibu, tolong pikirkan apa aja kegiatan kita yang kira-kira nggak ada manfaatnya, tinggalin. Maka itulah Islam sejati itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, banyak Muslim sering nyakitin hati Muslim lainnya. Orang Islam, tapi dengki, iri, bentak-bentak, dendam, segala macam itu. Padahal Rasulullah bilang begini, lihat nih, al-muslimu, orang Muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu yang benar adalah yang orang Islam lainnya itu selamat dari lidah dan dari tangannya. Nah, kita lihat sekarang, ya kan? Masih banyak. Kalau masih banyak orang Islam dengan Islam berantem, berarti Islam hilang dong. Tinggal namanya doang. Gitu maksudnya. Jadi pentingnya Rasulullah bilang, la yabqa minal Islam illa ismu. Nanti kamu akan menjumpai tidak ada Islam kecuali namanya doang. Soalnya orang-orangnya udah bukan orang Islam. Orang yang udah enggak cirinya Islam lagi. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Nah, yang ketiga, ibadah udah ditinggalin. Ya, udah enggak dikenal lagi tuh yang namanya. Jadi misalnya bapak ibu disuruh terangin sama anaknya, Pak, Ibu, wakaf tuh artinya apa sih? Bingung nggak? Wakaf itu apa ya nak? Kan ada tuh kuburan tanah wakaf. Coba wakaf apa artinya? Ya kan? Nah, jadi ciri-ciri Islamnya ada, tapi orangnya nggak bisa nerangin apa-apa. Bukan orang Islam. Pertama. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ana ila rasmu. Tidak ada lagi Quran kecuali cuma tulisannya aja. Nih, Bu. Coba berapa orang di antara Bapak Ibu, maaf ya, lihat tuh ayat di atas nih. Rasmu namanya tulisan Quran. Berapa banyak di antara kita yang bisa baca lalu bisa menerjemahkan itu, lalu paham isinya? Coba angkat tangan. Ini aja yang di atas ini. Kira-kira suara apa nih? Apa Bu? Yang keras Bu? Mikrofon kasih. Ibu angkat tangan yang bisa Bu, jangan semua ngomong. Ibu, ayo kasih mikrofon. Bismillah. Ini baru orang Islam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u wa arkamar rakiin ma'ar rakiin. Ya. Coba terjemahin Bu. Iya, ayo Bapak. Agak bingung, agak suka. Iya deh. Coba. Yang mana? Oke, udah. Baik. Kalau nanti ketemu lagi di rumah kita ada Quran, tulisan Quran, ada hadis, itu tes diri kita. Nih, ini tulisannya begini, terjemahannya begini nih, maknanya begini. Amalkan. Itu baru
zaman yang benar, Islam yang benar. Ya, jadi Islam nggak tinggal nama doang, tapi memang ada orang Islamnya gitu. Nah yang ini kan yang kedua, wala yabqa minal qur'ana ila rasmu. Nanti akan ketemu zaman di mana kita lihat tulisan Quran, ya, Qurannya ada tulisannya, tapi nggak ada yang ngamalin, nggak ada yang ngerti. Mudah-mudahan nggak begitu di sini, amin. Ya, nggak begitu. Itu bahaya banget Bu ya, bahaya. Quran bagus-bagus semua. Makanya kita tuh perlu menjadi ahli Quran. Yang dimaksud ahli Quran tuh orang yang mahir Quran. Orang yang mahir Quran itu nanti di hari kiamat akan diberikan tempat di sisi para nabi dan malaikat yang mulia di surga. Amin. Al-mahir bil Quran masafratil kiramil barara, kata Rasulullah. Jadi penting kita kenal Al-Quran. Bukan cuman bisa baca Pak, tapi kenal betul Al-Quran. Bu, Quran berapa juz Bu? 30. Jumlah suratnya berapa Pak? Alhamdulillah. Jumlah ayatnya Bu? Ya sekitar itu ya, 6.000 sekian. Oke. Nama-nama suratnya Bu? Surat pertama sampai 10. Yang bisa katakan? Satu Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, bukan An-Nahl, Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Kalau udah kenal ayatnya, suratnya, surat ini berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat Bu? Nah 286, alhamdulillah gitu. Jadi la yabqa minal qur'ana ila rasmu. Quran gak jadi tulisan aja, karena kita udah kenal sama Quran gitu loh. Ya, itu yang kedua. Itu keadaannya jangan sampai begitu gitu ya. Jangan sampai kita nggak kenal lagi sama Quran. Keadaan yang ketiga, ya, kalau kita udah hilang Quran dari kita, itu Waalaikumsalam Ustaz. Subhanallah. Kalau Quran udah nggak ada, kita udah nggak kenal, tinggal tulisannya aja, kemungkinan besar ilmu akan hilang Bu. Ilmu hilang. Kalau ilmu hilang, Allah nggak langsung nancep hilang begitu, tapi Allah ngilangin ilmu dengan cara matiin para ustadz. Ya, ustadz dimatiin semua sehingga tidak ada lagi yang ngajar Quran. Ya, ini serem Bu. Makanya benar tuh tadi MC bilang menjaga iman atau menjaga hati di tengah fitnah zaman. Ternyata yang bikin temanya baru datang. Astagfirullah. Ya, apa kata Nabi? Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya sekali cabut. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah cabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Kalau ulama udah mati semua, orang-orang ngangkat pemimpin dari orang bodoh, urusan juhala. Lalu orang itu ditanya, dia berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Itu keadaannya kalau Quran tinggal tulisan tuh kayak begitu. Karena nggak ada yang ngerti Quran. Tapi tadi ibu-ibu bapak-bapak ngerti semua, amin. Luar biasa ya. Sampai rebutan jawab. Tahu ngomong apa itu? Satu anisat. Rebutan jawab. Ya, Nurul Huda memang canggih. Itu ya. Jadi keadaan yang kedua, bahwa Al-Quran tinggal tulisan saja. Keadaan yang ketiga, masajiduhum yauma idzin amiratun. Jadi masjid pada hari itu, di zaman itu nantinya, entah ini sekarang, entah itu kemarin, entah itu akan datang, megah-megah masjidnya, pakai AC, ya, pakai AC. Terus pokoknya dingin, enak gitu, ya. Tapi wahya kharabun minal huda, masjid itu nggak ada hidayahnya.
orang yang datang ke masjid itu nggak khusyuk, nggak ada diomongin ilmu, nggak ada taklim. Jadi masjid itu seakan-akan seperti tempat wisata. Terbukti sekarang, ibu kalau ke Jawa Barat, ke Bandung itu orang-orang kemana tuh? Ke Al-Jabar. Kalau ke Jogja kemana? Jogokarian. Masjid buat wisata. Kalau orang-orang yang masih mengikuti tradisi ziarah ke masjid-masjid, Masjid Demak, di Pamijahan. Jadi masjid itu bukan untuk sholat, bukan untuk cari ilmu, tapi untuk wisata rohani gitu ya. Nah ini terbukti nih, Rasulullah bilang ya, masajiduhum yauma idzin amiratun. Masjid ketika itu megah-megah tapi kosong, wahya kharabun nurda, kosong dari hidayah. Maka Nabi pernah dulu ngomong, kalian nanti suatu saat akan membangun masjid-masjid kalian indah-indah seperti Yahudi dan Nasrani membangun rumah ibadah mereka. Masjid, ya nggak apa-apa, seperti ini nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi isi dengan ilmu. Orang datang ke masjid itu karena demen gitu loh, ya karena demen ke masjid. Itu keadaan ketiga. Nah keadaan yang keempat, ya di hadis ini, apa kata Rasulullah? Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ketika itu ulama-ulama yang ada adalah ulama yang paling buruk di muka bumi, di kolong langit. Min indihim tahridul fitnah, dari mulut mereka keluar fitnah dan balik lagi ke mereka sendiri. Kita lihat sekarang Bu ya, mohon maaf Ibu ya, barangkali saya juga termasuk ini. Orang paling berdosa di dunia ini itu orang para ulama dan ustadz yang banyak ngomong, paling banyak dosanya. Karena kata Rasulullah, man kasrat kalamuhu kasrat saqauhu. Barang siapa yang banyak ngomong, dia banyak salah. Wa man kasrat saqauhu kasrat dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salah, banyak dosanya. Wa man kasrat dzunubuhu fa'aula bihinna. Siapa yang banyak dosanya, neraka pantas untuknya. Jadi yang berpotensi banyak dosa itu yang banyak ngomong. Nah di rohani yang banyak ngomong siapa sekarang? Ustaz. Gak apa-apa. Nah nantinya kan ustadznya ngomongnya gak bener, baru masuk dalam hadis ini bahwa ulama pada saat itu ya banyak yang keluar fitnah dari mulutnya. Kita lihat sekarang. Mohon maaf ya, saya gak sebut nama. Ibu bapak pernah dengar ada ustadz yang datang ke masjid untuk berceramah, tapi tujuannya bisnis, mengeruk duitnya jemaah. Ya. Terus saya mohon maaf aja ya, saya paling alergi dulu Pak. Kalau ada khotib Jumat, selesai Jumatan, jemaahnya ditahan, yang pulang dulu. Dia cerita, ini pesantren saya perlu ini buku, harganya 3,5 juta. Terserah bapak mau kasih berapa itu. Ustadz pengemis. Makanya saya termasuk orang yang tidak cari makan dari dakwah Pak. Di semua masjid yang saya datangi, saya nggak terima honor. Kenapa? Karena itu tadi, jangan sampai kita jadi ulama yang datang satu tempat tapi kemudian mengambil keuntungan dari tempat itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memberi syafaat kebaikan pada orang, termasuk ceramah begini, lalu dia mengambil hadiah dari kebaikannya itu sama dengan dia masuk ke pintu riba. Jadi ulama-ulama yang sekarang ini, teman-teman saya juga Bu, di Indosiar, di mana itu, banyak yang kepengen beken. Saya nggak sebut nama ya. Kalau sebut nama saya gibah nih. Ya. Pengen beken sehingga berbagai cara ditempuh. Lalu untuk berdakwah ke satu tempat perlu bawa kru. Buat apa kru? Buat make up segala macam. Ya. Jadi ini udah kacau balau. Itulah yang Rasulullah bilang disebut dengan ulama ulama yang mementingkan pendidikan pada umatnya, tapi lebih mementingkan penampilan dirinya dan akan mengambil keuntungan dari penyebaran ilmunya gitu. Nah ini
Ada 4 keadaan tadi. Pertama, Islam tinggal nama. Kedua, Al-Quran tinggal tulisan. Ketiga, masjidnya megah tapi kosong dari hidayah. Keempat, ulamanya ulama jelek. Apakah udah terjadi sekarang? Pak, Bu, kira-kira udah belum? Hati-hati. Makanya nanti perlu kita jaga iman, jaga hati. Itu 4 keadaan yang pertama. Sekarang 4 keadaan yang kedua. Suatu hari Rasulullah itu jalan mendatangi sahabatnya, lalu beliau bersabda begini, Kaifa antum? Kaifa antum itu arti terjemahan bebasnya, bagaimana keadaanmu? Kaifa antum? 1, idza tagha nisaukum, kalau kaum wanitamu sudah keterlaluan dan melampaui batas. 2, wa fasaqo syababukum, atau anak mudamu udah fasik. 3, wa taraktum jihadukum, dan kamu udah ninggalin jihad. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang 3 itu benar-benar terjadi? Benar-benar akan terjadi nggak itu kira-kira gitu? Naam, iya. Gitu. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu udah pasti akan terjadi. Nah sekarang kita omongin dulu yang 3 ini. Togo nisaukum. Jadi kalau tadi Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid kosong, megah tapi kosong. 4, ulamanya paling jelek. Sekarang nomor 5, kaum perempuannya udah keterlaluan. Bu, Ibu, ya ini episode yang kedua nih ibu-ibu nih ya. Nah gitu. Nih Rasulullah, Bu, dengerin. Rasulullah habis Isra Mi'raj ngomong begini nih. Ibu jangan salahin Rasulullah ya. Ra'aitun nar, aku melihat neraka. Jadi Rasulullah tuh nabi yang udah pernah mampir neraka itu Rasulullah. Ra'aitun nar falam arokal yaumi, sebelum ini aku nggak pernah melihat itu ya. Manzarat qattu, nggak pernah aku melihat pemandangan neraka seperti itu. Sahabat bengong, apa yang Rasulullah lihat? Nih, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, aku lihat kebanyakan penduduk neraka perempuan. Bu, Ibu terima nggak? Enggak, protes sama Rasulullah. Tapi Rasulullah kan nggak pernah bohong. Maka beliau bersabda begitu, saya baru turun dari Mi'raj, saya ngelihat neraka tadi, belum pernah saya ngelihat pemandangan neraka seperti itu. Ya, sebelumnya Rasulullah pernah dimimpikan neraka, saya belum pernah lihat itu. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka perempuan. Ya, lalu sahabat tanya, qalu 5 ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah seperti itu, perempuan-perempuan banyaknya di neraka? Ibu nggak terima kan? Nggak. Ibu maunya kemana? Ya Allah wala quwata illa billah. Bu, ada cara yang paling gampang ke surga. Mau tahu nggak? Barang siapa seorang istri yang ikhlas lakinya kawin lagi, itu ada hadisnya, maka dia boleh milih surga dari pintu mana aja. Mau Bu? Pak, Ibu bolehin Pak. Tuh kan, mau enak ginolan. Dah ditanya sama sahabat, kalau berkata sahabat, 5 ya Rasulullah. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kok banyak perempuan di neraka? Apa kata Rasulullah? Qal bikufrihin, karena mereka kafir. Karena mereka kafir. Baik, ditanya lagi, qila, sahabat lain tanya, yakfur nabillah, apakah perempuan-perempuan yang di neraka itu kafir pada Allah? Kata Rasulullah, la, bukan. Bayangkan tuh, nggak kafir sama Allah padahal kok di neraka ya. Lalu Rasulullah menjawab, yakfurnal ashira, mereka kafir kepada suami-suami mereka. Kafir pada suami.
wa yakufronal ihsan, dan mereka menyangkal kebaikan suami. Maksudnya apa? Kata Rasulullah, lau ahsanta ila ihdahunna dahro, kalau kamu para suami pernah berbuat baik kepada istri kalian, lalu istri kalian itu suatu saat melihat kalian jelek, entah melihat kalian, pokoknya keadaannya bikin istri gak seneng gitu, maka istri langsung bilang, kamu tuh suami cap apa, gak pernah kamu baik sama saya, padahal dulu pernah berbuat baik. Bu, suami gaji berapa bu? 2 juta cuma bu, 2 juta, gak cukup kan? Gak cukup. Suatu hari suami pulang bawa uang 2 juta, ini gaji saya, halal. Ini amplop sebelah lagi 20 juta, tapi korupsi. Yang mana ibu pilih? Susah. Itu yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka pertama, ya. Ayo bu, dengerin nih. Ini soalnya kan menjaga hati di fitnah zaman. Kata Rasulullah, kaifa antum iza taghaw nisaukum, bagaimana keadaanmu kalau sampai keadaannya kamu menghadapi zaman di mana perempuan itu keterlaluan. Nih yang pertama, bahwa perempuan banyak masuk neraka karena kufur pada suami, nggak bersyukur, gaji diterima, mah cuma segini mah, iya mah, nggak apa-apa, yang penting papa sehat. Begitu suami pergi, lagi cap apa? Nggak kayak sebelah tuh. Iya, sebelah beli Mio, beli motor Mio, ibu naik sepeda aja ke pasar ya. Tuh, karena nggak bersyukur sama suami. Yang kedua, karena istri nusyus tahu nusyus. Yang tahu jawabnya benar, boleh pulang duluan. Apa nusyus? Membangkang. Mah, minum kopi, bikin sendiri lu. Apa aja pokoknya nggak diturutin suami itu, membangkang. Dan lambang nusyus yang paling keterlaluan, istri pergi dari rumah tanpa izin suami, itu nusyus. Di bawahnya kemudian ada lagi nusyus yang lain, selingkuh, ya main WA, ketawa-ketawa gitu. Kalau malam pakai selimut gitu. Lakinya bangun, bini saya bercahaya, mukanya kayak dapat hidayah gitu. Ternyata lagi selingkuh, lagi WA gitu. Ya, itu nusyus namanya. Nah, dalam 3-4 disebutkan nih. Ini Allah nih berfirman nih. Ibu nggak boleh nggak terima nih. Kata Allah, kalau sampai ada kamu khawatir istri-istrimu nusyus, maka 3 jalan. Nasihati mereka, pisah ranjang atau pukul. Jadi kebanyakan perempuan itu nggak mau tunduk pada laki-laki, makanya menyebabkan togo, keterlaluan. Ini asalnya dari barat pak. Kalau bapak tahun 80-an nonton film Cowboy, Bonanza atau Rintintin apa itu, kan bapak sering lihat tuh perempuan ngerokok masuk bar, tak ada orang godain digampar sama dia, plak. Itu udah mulai tuh orang barat nyekokin kita dengan begitu-begituan, sehingga perempuan-perempuan yang sekarang, zaman sekarang, nggak ragu-ragu lagi berani sama suami, berani pak. Islam begitu ajarannya. Dalam An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa dia pemimpin? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena mereka lebih kuat. Laki-laki lebih punya kelebihan dibanding dengan perempuan. Satu. Dan yang kedua lagi, wibawanya laki-laki ini yang kedua ada karena laki-laki menafkahkan hartanya dari harta mereka, nafkahin istrinya dari harta mereka untuk istrinya. Nah ibu-ibu, apapun keadaan suami, kalau ibu-ibu gak mau bertempat di neraka, terima, syukuri. Pertama gue hati-hati, ya jangan sampai nusyus. Yang pertama, dan jangan sampai kufur pada suami.
Yang ketiga mengenai perempuan ini, banyak perempuan-perempuan yang bertabaruj. Siapa tahu arti tabaruj? Tabaruj tahu? Tabaruj itu menampakkan sesuatu kepada orang yang bukan suaminya atau bukan muhrimnya, di mana orang-orang yang melihat itu memang gak boleh melihat melalui suara. Ibu-ibu suara itu aurat, Pak. Makanya ibu-ibu gak pernah bisa jadi imam di depan untuk laki-laki. Coba bayangkan begitu. Terus ibu-ibu ruku itu, bapak-bapak bengong, waduh mantep. Makanya mesti dibelah. Suaranya pun aurat, Pak. Waktu baca Al-Fatihah, pasti bapak bilang, siapa ini? Pertama dari suara, ya. Kedua dari pakaian. Nih, lihat nih. Ancaman kepada wanita yang mereka tidak akan mencium bau surga. Karena wanita itu nisaun kasiyatun ariyatun. Perempuan itu berpakaian tapi telanjang. 3 maknanya. Dia berpakaian pendek, baik roknya maupun bajunya. Ini ada di ruangan pilates, yoga ada. Baju kaosnya segini, Pak, penudelnya kelihatan. Nanti rok segini, sepaha, itu namanya kasiyatun ada. Jadi itu pertama pendek. Yang kedua transparan. Jadi kayak kue lapis, Bu. Jalan kelihatan kulitnya. Dan yang ketiga merecet tuh kayak lepet. Nah itu disebut perempuan berpakaian tapi telanjang. Kalau ada ibu-ibu yang masih begitu, tolong perbaiki ya, Bu ya. Ibu-ibu yang sering jogging, jangan ketat-ketat pakaiannya ya. Kami ini bapak-bapak itu dituntut sama Al-Quran di An-Nur ayat 30 untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi karena ibu-ibu masih pakai perecet, ya kita kalah, Bu. Bener, Pak ya. Ibu-ibu lewat nih, maaf Bu, kemana Bu? Kita lewat, lihat terus. Saking lengket itu baju itu, kayak lepet itu. Ya, tapi ini dosa. Ini kan kita lagi ngomongin zaman nih, Bu. Zamannya kayak gitu, ya. Jadi itu soal perempuan berpakaian tapi telanjang, maksudnya dia pakaian pendek, pakaian tipis dan pakaian ketat. Tuh. Itu makna dari izatoho nisaukum. Perempuan pertama udah berani sama suami, kedua perempuan tuh lusyus, membangkang dan berkhianat di belakang suami. Yang ketiga dia tabaruj lewat berias, make up, suaranya ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab kan istri-istri Nabi ditegur, jangan suaramu kamu rendah-rendahkan supaya melihat orang lain melihat pada kamu gitu. Ya, ini biasanya terjadi pada artis biduan-biduan tuh. Bapak jangan bangga kalau ada artis OT, Bapak datang ke pesta dipanggil Bapak, Kang Dadang, selamat datang. Jangan bangga. Itu lagi kacau itu semuanya tuh. Karena kita bangga kadang-kadang ya kita jadi lurah, jadi apa dipanggil gitu. Jangan. Karena yang manggil bau aurat setan. Perempuan yang beraurat setan. Ya, gitu ya. Jadi yang pertama izatogho nisaukum, bagaimana keadaanmu? Kata Rasulullah, kalau perempuan udah keterlaluan. Ya, Bu, Ibu, tolong jaga diri, Bu ya. Jangan sampai ibu masuk ke dalam neraka. Cukup ibu patuh pada suami. Nanti tuh ada hadis itu, suami mana saja yang ridho ketika istrinya meninggal duluan, dia ridho. Ridho maksudnya bukan seneng, wah mati syukurin lu gua kawin, enggak. Tapi maksudnya ridho istrinya itu punya salah kayak apa juga dimaafin, diikhlaskan gitu, maka si istri itu tidak dihisab, langsung masuk surga. Amin. Bapak kok aminin? Berarti Bapak pengen ibu mati duluan. Bu, tadi berantemnya di rumah aja berantemnya. Gitu ya, pertama. Yang kedua,
Kata Rasulullah, tanya Rasulullah, wa fasaqo syababukum. Bagaimana keadaanmu kalau anak muda kamu sudah keterlaluan, udah fasik? Fasik itu salah satu artinya adalah lupa pada Allah. Sesuai dengan pengertian surat Al-Hasyr ayat 19 itu. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kau melupakan Allah sampai kau lupa diri. Allah jadikan kamu lupa diri. Ya. Kalau udah begitu namanya orang fasik. Anak muda sekarang, anak muda di zaman itu kata Rasulullah udah fasik, udah lupa sama Allah. Kita lihat sekarang, mudah-mudahan belum terjadi, tapi naga-naganya udah mulai terjadi. Ibu lihat yang namanya apa nih? Main apa tadi? Yang baru apa? Apal semua lu main ya. Gue aja nggak tahu namanya. Pedal, nyebutnya pedal, padel. Ini orang kampung semua. Pedal, bahasa Inggris kan. Padel anaknya Pak Fanti padel. Ya udah main itu nyewa lapangan kan. Jam-jamnya ada tuh. Saya lihat waktu sholat dilanggar semua. Rata-rata orang milih yang main jam 18.00. Maghribnya lewat. Ya kan? Dan itu anak muda kebanyakan. Ibu lihat lagi penyewaan studio musik. Anak band itu nggak ada yang sholat karena prestasi mereka bukan kalau bisa dekat sama Allah. Bagaimana bisa mainnya bagus itu. Nah itu ya, wafasako syababukum, anak muda kamu udah keterlaluan. Padahal generasi muda itu nanti generasi yang gantian sama kita menjaga Islam. Tapi dalam generasi muda ada potensi untuk baik bener atau buruk bener. Makanya Rasulullah pernah ngasih satu hadis nih. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat. Sabatun yujilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Di mana enggak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya wasyabun tasaa fi ibadati rabbih. Anak muda yang rajin banget ibadah aja. Tekun ibadah. Dunia juga dijalanin tapi sukses. Gara-gara ibadah terus tuh. Sekarang kita mohon maaf ya anak-anak kita ya Allah. Ya kan? Subuh aja dibangunin susah bener. Ya Bu ya? Enggak ada di sini, enggak ada kan? Enggak beda. Masjid lihat nih. Ini kan bapak-bapak ibu udah pensiun semua nih yang datang ngaji begini-begini. Mana? Ada satu lumayan. Terus ini ustaz nih. Ini imam tadi kan. Lumayan lah satu lah. Yang perempuan ada nggak anak muda? Nggak ada ya Allah. Nenek kemana aja nek? Itu nenek itu. Ada ya, alhamdulillah. Gitu. Tolong Pak nanti Pak Kasnari diperbanyak ini anak mudanya. Karena kita udah umur semua. Bentar lagi bapak gotong ke kuburan, bapak ke kuburan habis. Musolanya dijual. Musola dijual. Ya. Nah, jadi anak mudanya jangan sampai lupa sama Allah. Saking pentingnya anak muda, karena Rasulullah melihat anak muda ini gejolak darah mudanya tinggi, Pak. Pertama kalau ikhtilat bercampur laki-laki maupun perempuan, itu pasti terjadi kontak gitu. Maka Rasulullah itu memperingatkan dari 15 sahabat yang lalu, ya masyarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'at, kalau kamu udah pada mampu semua, falyatazawwaj, nikah. Mending kamu nikah. Tuh, cara Rasulullah untuk mencegah mereka berbuat bebas. Fa innahu aghaddu lil basar, aghaddu lil fardi wa ahsanu lil basar. Karena nikah itu bisa jaga pandangan dan memelihara kemaluan. Wa man lam yastati, kalau enggak bisa juga nikah karena belum mampu, fa alaihi bisawm, ganti dengan puasa. Jadi cara Rasulullah menjaga anak muda seperti itu. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya anak yang jadi anak muda, terutama belum nikah, dorong untuk cepat nikah. Dan nggak usah bayangin nikah di gedung, ngundang ustaz, nggak usah. Asal sah, yang penting kita aman di hadapan Allah gitu loh. Kalau sekarang kan nggak, bapak-bapak nih punya anak perempuan tuh cuek banget. Ada yang datang ke rumah, Om, mau ngajak si Neni Om ke puncak 3 hari Om. Oh silakan.
Yang penting jangan macam-macam. Ya iya, dia sih iya aja. Toto anak kita tekdung tuh bunting. Ya, jadi hati-hati anak muda ini. Konsentrasi anak muda itu bisa terpecah gara-gara berbuat maksiat gitu. Akhirnya nggak kenal lagi sama agama, nggak kenal Allah, disebut dengan fasikun. Makanya wa fasaqu syababukum. Itu yang berapa ya? Yang kelima ya? 6 ya. Tadi kan udah Islam tinggal nama 6. Yang ketujuh, ini ada 8 nih. Dikit lagi Bu ya. Kira-kira setengah 2 lah. Tadi sampai pagi bilangnya. Ya. Dia nantangin sampai pagi. Yuk. Lalu wa taraktum jihadukum. Kata Rasulullah, dan kemudian pada saat itu jihad sudah ditinggalin. Ibu bapak jangan mengartikan jihad itu hanya sebagai perang. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Maka Al-Quran menantang kita. Allah membungkus jihad itu dengan perkataan bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang yang beriman, orang-orang nurul huda, maukah engkau aku berikan satu perniagaan, satu bisnis yang honornya bisa bebasin kamu dari neraka? Tunjikum min azabin alim. Jawabannya mau. Allah ngajak bisnis nih. Bisnis ini syaratnya sedikit. Satu, tu'minuna billahi wa rasuli. Engkau beriman pada Allah dan Rasulnya. Nah ini. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Mulailah kita berjihad. Jihad dengan harta tuh jangan ragu-ragu. Jangan jadi orang pelit. Apa aja bagian kita udah terpenuhi, bagian keluarga terpenuhi, sisanya buang ke Allah. Nih Allah, saya titip ya, ntar tolong kembaliin ya Allah. Pinjemin duit kita pada Allah. Nih Allah, buat Allah. Nanti kembaliin ya Allah. Nanti hari kiamat dikembaliin. Nah, kita terus titip kepada Allah, titip ke anak yatim. Titip kemana? Yang semuanya itu Allah akan balikan lagi ke kita. Mana qasamalam min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta disedekahkan, bertambah. Jadi jihad dengan harta, jihad dengan diri. Ya kayak begini tadi, ibu-ibu main apa itu? Dung. Main hadroh ya dalam rangka taklim ya. Silahkan bapak-bapak hadir taklim berjamaah segala macam. Itu artinya bersungguh-sungguh dengan diri kita. Ambil manfaat yang banyak. Jangan ngerjainnya nggak manfaat, Pak. Ya, jangan. Rugi kita, dunia ini rugi. Ya, mesti kita isi dengan semua dengan pahala itu. Namanya berjihad. Nah, Rasulullah bilang, wa taraktum jihadukum. Saat itu jihad udah kamu tinggal. Enggak ada lagi orang yang bersungguh-sungguh dalam agama, enggak ada. Nah, kita lihat, Pak, satu komplek ini kalau ada yang meninggal, tapi dia belum pernah berjamaah di masjid. Kemudian minta disolatin di masjid. Kira-kira pantas nggak? Pantas aja. Nah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Tiba-tiba mati, keluarganya bilang tolong sholatin dong keluarga saya. Nggak bisa begitu, ya. Makanya untuk terbiasa kita minta orang-orang doain kita ketika kita mati dengan cara datangi orang-orang itu. Kemana? Ke masjid. Sama-sama sholat berjamaah. Jadi kita dikenal juga. Gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh kita Islamnya dari diri kita dan harta kita. Maka jangan sampai keadaannya wa taraktum jihadukum. Jihad sudah kamu tinggalkan. Nah yang terakhir, keadaannya agak parah nih Bu. Jadi kata Rasulullah begini, antara kamu udah nggak mengenal lagi yang namanya ma'ruf dan mungkar. Yang pertama kata Rasulullah, iza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhauna 'anil munkar. Kamu nggak lagi nyuruh berbuat baik dan nggak lagi melarang yang bermungkar. Jadi udah keadaan cuek masing-masing gitu. Misalnya, bapak ibu rumahnya di pojok,
malam minggu ada 2 orang anak laki perempuan duduk depan rumah bapak, numpang duduk, terus mereka kepalanya sendiri nih cewek ini mulai pegangin ini. Bapak intip, mah lihat tuh ada yang pacaran, biarin pak, urusan mereka lah. Itu jadi yang ma'ruf nggak kita laksanakan, nasihati mereka. Yang mungkar kita nggak larang gitu. Jangan di sini, ngapain di sini? Ya pacaran kamu. Udah nggak mau lagi kita ngomong gitu. Tuh pertama, tuh gawat tuh kalau udah begitu. Jadi masing-masing kita nggak bisa kontrol sosial, nggak punya kontrol sosial. Yang kedua keadaannya, iza ra'aitumul ma'rufi mungkaron wa iza ra'aitumul munkari ma'rufan. Kalau kita lihat yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Udah keliru otak kita, ya. Jadi kita nggak kenal lagi yang mana yang baik, yang buruk gitu, ya. Yang ketiga, iza umirtum bil munkar wa nuhitum anil ma'ruf. Kalau kamu dilarang berbuat ma'ruf, tapi diajak-ajak berbuat munkar, lewat lagu, lewat apa, mari pacaran, pacarku, hafal tuh. Itu dia tuh, ajarannya kayak gitu-gitu tuh, ya. Jadi inilah keadaan fitnah zaman. Satu tadi apa? Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid megah tapi kosong dari hidayah. Keempat, ulamanya ulama jelek yang berada di kolong langit. Kelima, kaum perempuannya sudah keterlaluan. Keenam, anak mudanya sudah fasik. Ketujuh, apa? Jihad sudah ditinggalkan. Orang udah nggak sungguh-sungguh lagi beragama. Agama cuman jadi hiasan aja ya, gitu. KTP aja gitu untuk bisa. Tapi sebenarnya nggak sungguh-sungguh beragama. Ya, ciri khas orang nggak sungguh-sungguh beragama. Mohon maaf ibu ya, dia ada dalam kebodohan, ada dalam jahiliyah pikirannya. Padahal bodoh itu dosa. Dosa. Suatu hari ada seorang bapak, seorang suami, memang dia nggak ngerti agama, baca koran. Istrinya baru belajar tajwid. Apa tajwidnya? Tajwid. Sama ibu-ibu di masjid. Pulang ke rumah, Pak, nun mati ketemu Mbak, hukumnya apa Pak? Dia nanya. Lakinya karena nggak tahu agama kan, baca koran terus. Pak, jawab dong Pak. Nun mati ketemu Mbak, apa hukumnya? Bapaknya terus taruh korannya. Mang tuh nun mati kenapa? Lagian kalau udah mati kenapa dihukum? Begitu nanti. Kan kacau kalau dua-duanya nggak tahu agama dalam satu rumah. Ya, ngerti gak? Jadi bodoh itu nggak enak. Bodoh itu sesat. Bodoh itu dosa. Ya, jadi ayo perbanyak taklim, perbanyak cari ilmu. Termasuk kalau udah taklim, perbanyak tanya. Kata Rasulullah, sifaul iyyi su'al, obatnya bodoh bertanya. Nah, demikian. Sekarang kita terakhir di bab terakhirnya. Setelah kita tahu 8 ciri khas dari zaman fitnah zaman itu, gimana caranya kita menjaga diri dari fitnah zaman itu? Ada 2. Pertama, kita istiqomah. Istiqomah itu diperintah Pak ya. Istiqomah itu artinya apa? Pak, Bu? Konsisten. Hampir betul. Tapi bukan itu. Apa istiqomah? Apa Bu? Wah, itu jihad. Jihad. Apa? Istiqomah teguh, berdiri tegak. Istiqomah. Enggak peduli gitu ya. Enggak peduli dengan yang jelek-jelek nih. Nah, Allah merintahkan istiqomah dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirtu. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana Allah perintahkan padamu. Jadi di saat ada 8 tanda itu, banyak orang keterlaluan segala macam, kita tetap istiqomah. Rasulullah juga berkata dalam sebuah hadis,
Ya, istaqimu wa ni'amma in istiqamtum. Jadi istiqomahlah kamu, alhamdulillah nikmatnya jika kamu mampu untuk istiqomah. Ya. Dan kalau udah bapak udah masuk zaman itu, bapak ibu masuk zaman itu, ngelihat sendiri tuh anak mudanya fasik, perempuannya keterlaluan itu, kita ini udah siap-siap mesti jadi orang asing. Jadi orang istiqomah itu orang akan asing. Karena Rasulullah bilang begini, badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu datang sebagai sesuatu yang asing dan akan balik lagi asing seperti waktu datang. Fatubal ghuraba, maka berbahagialah orang yang asing itu. Nah, sahabat tanya, siapa yang orang asing itu? Orang yang berbuat kebaikan ketika seluruh orang-orang lain rusak. Jadi satu kantor korupsi, dia nggak mau. Sekampung joget, dia nggak mau. Sekampung minum alkohol, dia nggak mau. Itu namanya orang asing. Nah, orang yang istiqomah itu bertahan jadi orang asing. Pertama ibu ya, jadi menjaga diri, menjaga iman dari fitnah zaman tuh itu. Udahlah, biarin aja, saya nggak mau ikutan. Ya, nggak mau luntur. Yang kedua, tetapkan iman dan pelihara takwa. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Di mana aja kamu mau jadi keadaan apa juga, takwa tetap ditingkatkan, ya. Jadi Al-Qur'an berkata, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, tetaplah kamu beriman, dan Rasulullah bilang tingkatkan takwa. Itu aja. Jadi jalan kita jangan terpengaruh dengan sesuatu yang sudah termakan fitnah zaman seperti itu. 8 hal tadi. Tetaplah kokoh sampai nanti ada hiburan nih buat orang-orang istiqomah. Dalam Al-Quran disebut siapa yang berkata aku beriman dan Allah itu Tuhanku itu, maka akan diturunkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dia akan berkata waktu kita mau mati ini, jangan takut karena kamu istiqomah di jalan Allah, nanti Allah akan hibur dengan surga untuk orang-orang yang istiqomah. Insya Allah kita semuanya akan bertemu dengan surga itu karena kita tetap tidak terpengaruh dengan fitnah zaman. Demikian yang bisa saya uraikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sesi berikutnya itu tanya jawab atau diskusi bagi jamaah Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan. Siapa itu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah menurunkan manusia itu sebagai orang bodoh. Dia tidak menurunkan untuk jin atau yang lainnya. Kenapa itu Pak Guru? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Panti, bisa diulang pertanyaannya. Allah sudah. Ya. Coba diulang lagi dengan kalimat sederhana. Allah itu menurunkan manusia sebagai orang bodoh. Nah itu kenapa Allah menurunkan demikian? Tidak kepada jin atau kepada yang lainnya. Begitu aja pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab ya. Jadi begini, memang manusia itu batasnya antara kebodohan dan kecerdasan itu adalah akhir balik itu. Akhir balik itu akalnya sampai gitu ya. Tahu mana yang buruk dan mana yang baik gitu ya. Tapi kalau ada statement bahwa Allah menurunkan manusia dalam keadaan bodoh, ya maksudnya bukan dalam keadaan bodoh, dia tuh nggak pinter, tapi dalam keadaan jahil, nggak tahu apa-apa. Nah, nggak tahu apa-apa itu kemudian ketika dia sudah akhir balik,
nanti Rasulullah mewajibkan bahwa setiap orang dari kita harus belajar. Makanya ada gium dari hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu atau punya ilmu itu atau enggak bodoh itu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki dan muslimat Islam yang perempuan. Jadi bukan dia enggak menurunkan kebodohan itu pada jin atau yang lain juga. Bahkan begini, kalau kita lihat urutan penciptaan makhluk, Rasulullah bilang begini, ini bukan rahasia Rasulullah ini. Khuliqal malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal janna mim marijim min nar. Dan diciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa khuliqal insan mimma syafalakum. Dan Allah menciptakan manusia dari apa yang dijelaskan Allah di Quran, dari tanah dan sebagainya gitu. Dari 3 makhluk ini yang Allah cipta, Allah nggak sebut binatang dan sebagainya, cuma malaikat, jin dan manusia. 3-tiganya Allah kasih kecerdasan, Allah kasih akal. Bedanya nanti, yang 2 jin dan manusia mukallaf. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Diberikan beban syariat yang mesti dipertanggungjawabkan nanti itu. Perintah dan larangan kepada kepada manusia dan jin. Malaikat tidak, malaikat diberi perintah aja. Dan dia selalu mentaati perintah itu malaikat itu. Jadi malaikat diberi si Jibril gelarnya kan Sayyidul Quwa, cerdas dan sebagainya. Zumirah itu cerdas. Udah cerdas dari sononya. Tapi kalau untuk jin dan manusia, untuk jadi pinter mesti belajar. Innamal ilmi lita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Enggak bisa plung gitu langsung pinter, enggak bisa. Kecuali beberapa orang dalam Al-Qur'an yang disebut oleh Allah diberikan ilmu min indi, dari sisiku katanya. Termasuk Khidir, terus Asif. Asif itu bahasa Sundanya Asep. Asif itu asistennya Nabi Sulaiman, itu namanya Asif. Nah, itu langsung pinter tuh. Dia baca kita langsung pinter. Kalau kita mesti belajar Pak Pandi. Jadi kita diturunkan memang dalam keadaan tidak tahu, tapi setelah kita akil balik kita mesti tahu. Jadi haram hukumnya ibu bapak diem aja nih. Harus nyari ustadz, cari taklim gitu loh Pak. Nggak perlu di sini aja, nggak perlu, kemana juga boleh gitu ya. Jangan ke gereja, jangan ke kelenteng, masjid ya. Gitu Pak Pandi. Iya. Kalau memang Terima kasih. Sama-sama ya. Ada lagi Pak, Bu? Ibu nanya dong Bu. Aduh Ibu nih. Nah iya, makasih. Mikrofonnya mana? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang kita sebagai muslim Ustaz, gimana caranya untuk menghadapi akhir zaman. Nah, gimana kiat-kiatnya, terus contohnya gitu Ustaz. Terus kita sebagai perempuan ini aurat, suara itu kan aurat Ustaz. Nah, kita kan bersolawat nih, bagaimana Ustaz? Mohon kejelasannya. Mohon maaf, karena kalau kita niatnya untuk berhadrah, solawat itu kan syiah gitu kan. Yeah. Tapi kan bagi orang lain kan tidak gitu. Itu gimana? Iya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Suparmi. Ibu Suparmi. Iya. Ibu Suparmi dari tadi dengar ceramah saya kan? Iya. Pertanyaan pertama mah nggak perlu saya jawab kan? Ya, pertanyaan Ibu yang pertama itu adalah apa yang saya ceramahkan tadi. Mengenai contoh-contohnya yang 8, kemudian cara menjaganya adalah dengan menetapkan iman dan istiqomah. Selesai kan? Yang kedua aja yang saya jawab ya. Ya, suara perempuan. Jadi ini perbedaan pendapat ulama aja Bu. Ada yang bilang, ulama itu yang bilang bahwa aurat perempuan pertama itu suara. Sehingga mereka dimakruhkan untuk mengeraskan suaranya, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena memang terus terang aja,
suara perempuan tuh memang bisa mengundang tanda tanya dan minat laki-laki. Coba Bapak ada di depan, ibu di belakang kan sholatnya, tapi ibu itu mengaminkan imam keras sendiri. Di saat bapak-bapak udah turun suaranya, ibu masih min. Itu orang udah nanya, Bu, ini mah istrinya si Asep nih, emang suaranya bagus. Nah mulai itu kepecah konsentrasi itu loh, suara itu situ. Yang kedua, ada larangan dalam Al-Quran mengenai suara ini terhadap istri Nabi. Jangan kau buat-buat suaramu untuk menarik perhatian laki-laki. Ada, Bu, laki-laki tertarik dengan suara itu ada. Apalagi suaranya yang keluar itu disertai dengan laki-laki itu memandang ke wajahnya gitu. Kamu menggoda banget deh. Langsung begitu akhirnya ngomongin laki-laki. Karena yang ngomong perempuan juga begitu. Dari mana aja sih, Mas? Di apa ya? Gemulai-gemulaikan gitu. Bukan kayak Teddy ya. Kalau Teddy kan lain. Pokoknya ada kan gitu. Ini lain. Ini pokoknya gimana gitu. Mantap gitu. Nah itu namanya aurat. Ada ulama yang bilang haram itu, nggak boleh ngomong gitu. Nah adapun ibu bersalawat atau ada qori'ah ngaji itu udah memang umumnya. Kalau di negara-negara yang kelas dia nggak boleh karena memang begitu, masih dianggap suara itu perempuan itu merupakan aurat. Kalau di kita udah sangat bebas. Dulu tahun 70-an memang nggak boleh, Bu. Gambus saja kan diharamkan dulu sama kiai-kiai Jawa Timur gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau orang pesta ngundangnya biduan, ya kan kayak tadi itu. Ya terus suara yang keluar itu disertai rofats, mengundang-undang orang untuk berjoget seperti apa gitu loh. Ya kayak Ayu Ting Ting akan kendang, betak betuk, maju mundur, ya kan kayak begitu. Nah itu auratnya lebih lagi itu. Jadi memang untuk perempuan, Ibu Suparmi sebaiknya diam. Kecuali ibu semua perempuan dalam satu ruangan, silakan meeting gitu. Kalau ada laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan ikhtilat, kemudian mengadakan pertemuan, yang perempuan lebih baik diam. Sekali ngomong, kalau omongan ibu bagus, teratur rapi, itu banyak orang yang kagum sama ibu. Dan yang kagum itu semuanya udah punya istri. Itu masalahnya. Sehingga ada ser apa tuh ser? Kalau bahasa Arab tuh sir artinya rahasia. Ada gelombang rahasia yang orang lain nggak tahu. Si A naksir si B. Padahal si A punya bini, si B punya suami. Kacau nggak, Bu? Gara-gara apa? Suara. Gitu, Bu Parmi. Diem aja mendingan. Apalagi kalau suara itu laki-lakinya nggak denger lewat telepon. Aduh, Bu. Halo. Misalnya nelpon Ustadz nih. Bu Parmi. Ibu, saya lagi ngomong sama Bu Parmi ya. Ini misalnya Ustadz ditelepon sama Ibu. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, saya langsung bingung. Aduh gimana ya, suaranya enak banget Ibu. Gitu loh. Itu yang disebut dengan aurat. Ya, jadi menambah daya hayal laki-laki untuk lebih banyak ngomong sama Ibu. Gitu. Ya. Ibu-ibu perlu bangga loh dengan begini. Artinya suara Ibu tuh menakutkan bagi laki-laki beriman. Kalau bagi laki-laki yang beriman, ngomong terus, gitu. Gitu ya Bu Parmi? Ya, jadi jaga diri dari itu semua. Takutlah pada Allah dengan mengumbar suara perempuannya. Ditahan aja gitu. Tahan aja. Dulu Rasulullah bilang khitbahnya laki-laki ke perempuan, khitbah itu melamar. Ya, melamar laki-laki ke perempuan itu untuk kita tahu bahwa lamaran kita diterima bukan dengan suaranya perempuan itu, tapi dengan anggukannya atau dengan diam aja, diam begini tidur lagi, mau nggak kamu gitu, udah mantep, apalagi ngomong mau, gemes. Kalau yang gemes bapak kan juga bingung bapak deh, bandingin sama ibu di rumah Pak ya, ini kok lebih pulen gitu ya gitu Bu.
Ya, baik. Ada lagi? Ayo, apa aja ditanya silakan. Ini baru jam 9:05 karena ibu bilang jam 4 tadi pulangnya. Ayo. Pak RW kemana Pak RW? Pak Ustadz, ada yang bertanya Pak? Bertambahkan? Mikrofon nih. Mikrofon nih. Mau dia bikin air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi dikit Pak, saya bukan Ustadz. Ini sebenarnya mungkin agak di luar konteks. Ya. Dalam arti karena kan ini menjaga hati ya. Nah ini yang kaitannya itu masalah fitnah akhir zaman. Yang pernah saya baca itu karena yang paling dahsyat itu adalah fitnah Dajjal. Nah mungkin boleh Pak dibagi ilmunya untuk doa fitnah akhir zaman ini tentang fitnah Dajjal. Ya. Bisa nggak itu diajarkan kepada kita? Dijelaskan gitu ya. Baik Pak, itu sebenarnya babnya Pak Ustadz, itu babnya bab tanda-tanda menjelang kiamat. Akhir zaman itu belum tentu menjelang kiamat gitu. Akhir zaman itu artinya gini, zaman akhir, zaman dimana bukan lagi ahlul fatrah, udah gak ada nabi, sehingga masing-masing manusia itu menjaga dirinya sendiri itu, gak ada yang nuntun itu, kecuali para ulama ini. Apalagi tadi para ulama udah dihabisi semua. Sedangkan Dajjal itu rangkaian dari tanda-tanda kiamat, munculnya api di mana Dajjal segala macam itu. Nah, khusus Dajjal ini banyak hadis-hadis sahih mengenai ini. Tapi banyak juga perbedaan ulama memahami Dajjal ini. Di antaranya begini. Dajjal digambarkan oleh beberapa hadis sebagai makhluk yang mujassam, memang makhluk gitu loh, yang bermata satu dan sebagainya. Kemudian dia akan datang dan akan disembah. Karena dia membawa keajaiban seperti nabi-nabi, bahkan disembah sebagai Tuhan itu. Bisa berubah keadaan, sihirnya bagus dan sebagainya itu. Dan juga membawa keuntungan, orang akan diberikan harta sama dia dan banyak itu. Itu satu. Yang mengatakan bahwa kontekstual yang terjadi ketika Dajjal datang adalah Dajjal berbentuk makhluk. Ada lagi Dajjal berbentuk fitnah. Makanya doanya kan lindungi kami dari fitnah Dajjal. Ya kan, fitnah Dajjal. Maksudnya yang disebar apa dia kegoiban. Keadaan yang orang lain total terpengaruh itu. Gozul fikr. Yang diserang sama Dajjal itu bukan serangan fisik, tapi serangan keyakinan, serangan akidah, kekecewaan segala macam itu. Dajjalnya nggak pernah muncul. Nah itu, jadi terus ada doanya memang. Doanya bersanding dengan doa minta perlindungan dari asap kubur, dari fitnah Dajjal ya kan, dan sebagainya gitu. Itu udah umum tuh, ya kita semua tahu doa itu. Intinya bahwa pembicaraan mengenai Dajjal adalah pembicaraan mengenai tanda-tanda kiamat, termasuk yang ditanyakan Jibril kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah itu menjawab tanda kiamat bukan Dajjal memang. Kalau orang-orang berlomba-lomba bangun gedung tinggi, kalau ada budak melahirkan majikannya dan sebagainya. Pembicaraan mengenai Dajjal setelah itu tuh, di mana kemudian ada lagi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabih dan Adi bin Hatim. Kebanyakan nih, ada sekitar 50 hadis yang menceritakan Dajjal berbarengan juga dengan menceritakan kedatangan Nabi Isa. Nah, insya Allah semua ini kalau diberikan kepada saya, temanya kesempatan untuk bicarakan akan saya bicarakan, Pak. Tapi bukan saat ini gitu. Gitu Pak ya. Karena itu nggak bisa di tengah-tengah.
Mesti dari kita ngomongin dulu nih, ya. Karena kan juga ada di dalam Al-Quran ayatnya, ayyana mursaha. Engkau tuh siapa? Kok nanya kiamat kapan datangnya? Allah menegur Rasulullah begitu. Kamu tuh siapa? Yang jelas kiamat tuh gak ada yang tahu kecuali aku, kata Allah. Nah makanya kemudian Rasulullah diberikan oleh Jibril informasi mengenai beberapa tanda kedatangannya, termasuk Dajjal tadi. Jadi maaf uraiannya agak panjang, Pak. Tuh. Yang jelas kita memang semua disuruh berlindung daripada Dajjal itu. Yang nanti akan saya terangkan kalau diberi kesempatan mengenai Dajjal, temanya ya dari kiamat adalah pemahaman yang betul mengenai Dajjal tadi. Karena ada yang masih memahami dia sebagai monster yang datang gitu loh, menakutkan gitu. Nah, sebenarnya intinya bukan itu. Gitu Pak Ustadz. Ya sementara itu dulu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah? Sudah. Baik. Itu ada Ustadz lagi. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Wahyu Sujudi atas ilmu bimbingannya dan pencerahan yang telah diberikan. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, berkah dan kemudahan dalam berdakwah. Amin. Hadirin jamaah mulia, sebagai penutup dan penyempurnaan majelis ilmu kita pada malam hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon ampunan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Agung. Kepada beliau kami persilakan kembali.